Seorang pria bernama Yasonia Zega berusia 43 tahun tewas diterkam harimau Sumatera di areal perkebunan kelapa sawit PT SAS di Kampung Penyengat, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Selasa malam tanggal 16 Juli tahun 2024. Korban warga Pinang Sebatang Perawang ini merupakan pekerja perkebunan kelapa sawit. Saat itu, korban sedang pergi keluar kamp PT SAS untuk buang air kecil. Tak lama rekan korban yang bernama Ilham Sinaga mendengar suara teriakan minta tolong. Rekan korban kemudian mendatangi sumber suara dan melihat satu ekor harimau yang sedang menyeret korban ke dalam perkebunan sawit. Melihat kejadian itu, Ilham segera mengajak rekan kerjanya yang lain untuk mencari korban ke dalam perkebunan. Setelah lebih kurang 20 meter dari lokasi kamp, korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dan meninggal dunia. Menurut BKSDA, penyebab harimau Sumatera menerkam warga berdasarkan data, Genman mengatakan bahwa lokasi perkebunan sawit berlokasi di dekat kantong habitat harimau Sumatera. Menurut Genman, ada banyak faktor yang menyebabkan harimau Sumatera menerkam warga, salah satunya karena habitat mamalia tersebut yang semakin menyempit. Korban bernama Yasonia Zega, itu pengen buang air, kemudian yang bersangkutan ini menuju ke lokasi tidak jauh dari kamp tempat mereka menginap. Jadi ketika proses ke sana lah ya, kebetulan tidak ada yang menyaksikan, sehingga informasinya itu disitulah prosesnya terjadi interaksi negatif tersebut. Setelah korban ini sepertinya kena terkam gitu ya, ada jeritan dari temannya. Setelah jeritan ini kedengaran ke camp, kemudian teman-temannya di camp itu melakukan penyisiran gitu, dan setelah beberapa waktu melakukan penyisiran itu kemudian ditemukan bahwasanya saudara korban itu sudah tidak bernyawa. Kita akan meminta membentuk tim supaya bagaimana cara bertindak untuk mengamankan masyarakat. Ini wilayah-wilayah perlu diberi pembatas seperti upaya-upaya pencegahan seperti larangan-larangan dan memberi kepada perusahaan yang wilayahnya berada dalam kawasan rawan, kita akan menghimbau agar membuat SOP atau membuat aturan. Tidak ada pergerakan kegiatan di arah itu dengan perorangan atau wajib berkelompok. Itu yang akan kita tindak lanjuti dari kepolisian. Koordinasi dengan KB Wilayah 2 BKSDA Provinsi, nanti insya Allah ke depan kita akan bentuk rumus bagaimana tindak lanjut di lapangan, memberikan edukasi kepada masyarakat dan petunjuk-petunjuk lapangan bahwa ini adalah wilayah-wilayah yang perlu diantisipasi, tidak ada pergerakan perorangan baik masyarakat maupun di lingkungan perusahaan. Diterima bahwa korban pada saat itu sedang ingin dari camp, keluar dari camp, kondisinya gelap sehingga dia tidak bisa mendeteksi adanya binatang, sehingga salah satu nanti masukan kepada wilayah yang ada memiliki kerawanan itu terkait penerangan, terkait SOP, petunjuk-petunjuk diwajibkan kepada perusahaan yang ada potensi-potensi ancaman seperti itu. Sudah berapa kali kejadian di Nah, selama saya berdinas 12 bulan ini, satu kali kejadian ini dan beberapa ada laporan masyarakat melihat. Namun dengan adanya peristiwa yang seperti ini, saya harapkan nantinya adanya tindak lanjut bersama dari kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan dari tentunya wilayah BKSDA Provinsi dan Kabupaten.